Berjumpa lagi di sesi webinar Jurnal One Hour Talks. Perkenalkan, saya Melis dari Jurnal yang akan membawakan info terkait rangkaian acara pada siang hari ini. Mulai di next. Oke, untuk acara hari ini selama 60 menit ke depan nanti akan diisi dengan sesi presentasi dan demo dari Mbak Rizky Setianingrum membawakan topik 60 menit mengolah dan mengutilisasi menu penjualan di jurnal. Setelah itu akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab bersama dengan Mbak Pristi dan diakhiri dengan sesi feedback. Boleh di next? Oke. Nah, aku sebelum kita memulai sesinya, aku mau menyampaikan beberapa info. Salah satunya, aku mau kasih info menarik nih untuk teman-teman di sini yang mau menambah dan sharing info terkait dengan tren bisnis, akuntansi, hingga ke peraturan-peraturan perpajakan yang baru. Teman-teman bisa join ke komunitas Fintech 101 for Entrepreneur. Cara joinnya mudah, teman-teman cukup isi feedback form di link yang ditampilkan di layar, bit.ly/J1HT-FB02, atau teman-teman bisa langsung klik aja link yang di-share oleh rekanku Anissa di chat ya. Selanjutnya, teman-teman juga dapat memberikan feedback untuk webinar hari ini melalui link bit.ly/J1HT-FB02. Selain itu, teman-teman juga bisa menyampaikan ketertarikan teman-teman untuk bergabung ke komunitas yang sebelumnya aku infokan. Teman-teman boleh screenshot layar yang ditampilkan atau boleh langsung klik aja link yang di-share oleh rekanku Anissa di chat. Selanjutnya, sambil kita menyimak materi yang nanti akan disampaikan oleh Mbak Pristi, teman-teman juga bisa menyampaikan pertanyaan sesuai dengan topik ke menu Q&A yang ada di bar menu Zoom teman-teman. Teman-teman juga dapat mengupvote pertanyaan yang sekiranya menarik untuk dibahas pada sesi Q&A nanti. Pastikan teman-teman mengsubmit pertanyaannya di menu Q&A ya, bukan di menu chat. Selanjutnya, oke, itu serangkaian informasi untuk awal acara ini. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung memasuki pembahasan materi 60 menit olah dan utilisasi menu penjualan di jurnal bersama dengan Mbak Pristi. Kita langsung undang Mbak Pristi untuk menyalakan mic dan kameranya. Oke, halo. Oke, halo Mbak Pristi, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Ya, oke, kalau gitu langsung aja mungkin boleh dimulai presentasinya ya Mbak Pristi. Oke, boleh. Terima kasih, Melis. Mungkin selamat sore, Bapak Ibu, atau teman-teman sekalian. Mungkin sebelumnya perkenalkan, saya Pristi dari tim Software Trainer and Expert Mekari University yang akan membawakan materi untuk sore hari ini, yaitu cara mengolah dan menggunakan menu transaksi penjualan di jurnal gitu ya, Bapak Ibu ya. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke materi yang pertama, yaitu di sini saya mengambil untuk materi pengertian transaksi penjualan. Jadi di sini kita samakan dulu persepsi tentang transaksi penjualan itu sendiri. Di sini saya mengambil dari salah satu ahli. Penjualan adalah proses di mana penjual memenuhi segala kebutuhan konsumen agar dicapai manfaat baik bagi penjual maupun konsumen yang berkelanjutan, sehingga menguntungkan kedua belah pihak. Nah, jadi di sini saya highlight penjual dan konsumen gitu ya. Jadi di sini ada dua pihak, yaitu penjual dan konsumen, di mana nantinya ujung-ujungnya nih akan sama-sama diuntungkan. Penjual akan dapat pendapatan atau penghasilan, dan konsumen ini akan mendapatkan atau terpenuhi kebutuhannya seperti itu. Kemudian dari situ kita bisa lanjutkan lagi dengan penjualan ini juga menjadi salah satu sumber pendapatan yang didapat dari seseorang atau suatu perusahaan lah ya, mungkin kita bisa bilang, dalam melakukan transaksi jual beli di sini. Jadi sumber pendapatan. Jadi kalau bisa dibilang transaksi penjualan ini cukup krusial gitu ya. Nah, jadi ketika pendapatan atau penghasilannya besar, yaitu berarti penjualannya juga besar, atau mungkin sebaliknya seperti itu. Mungkin bisa di next.
Nah, setelah pengertian transaksi penjualan, mungkin di sini saya akan bahas tentang jenis dan alur transaksi penjualan. Di sini saya ambil dua, yaitu tunai dan kredit. Kalau tunai, mungkin saya ambil simpelnya ada uang, ada barang gitu lah ya. Jadi penyerahan uangnya atau penyerahan duitnya ini berbarengan dengan penyerahan barang gitu. Jadi kalau dilihat alurnya itu ada surat penawaran, order, kirim barang langsung pembayaran. Berbeda dengan yang kredit. Kalau kredit di sini ada rentang waktunya dulu nih. Jadi sampai dari pengiriman barang sampai ke pembayaran itu ada rentang waktunya. Nah, kalau dilihat dari alurnya di sini ada satu langkah lagi nih di tengah-tengah yaitu penagihan gitu. Jadi ada sebelum pembayaran ada masa tagihnya dulu seperti itu, atau mungkin bisa dikatakan terjadi piutang dulu nih gitu ya. Oke, bisa next. Nah, tadi kita udah bahas pengertian. Dari situ kita bisa simpulkan transaksi penjualan ini cukup penting gitu ya di perusahaan. Kemudian kita lihat alurnya itu juga ada beberapa langkah yang dilakukan gitu ya dari mulai order sampai ke pembayaran. Nah, jadi di situ mungkin saya bisa ambil bisa kemungkinan terjadi permasalahan dalam pencatatan transaksi penjualan, yaitu antara lain kesalahan pencatatan atau human error, kemudian ketersediaan dokumen yang tidak terpusat, perhitungan harga pokok penjualan yang kurang akurat. Nah, ini apalagi kalau HPP kan ngaruhnya ke laba rugi ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya pencatatan transaksinya kurang tepat, jadi HPP-nya ya mungkin agak kurang akurat gitu takutnya ya. Kemudian kalau misalnya tadi transaksinya banyak yang menggunakan dengan transaksi kredit, nah ini daftar piutangnya takutnya tidak termonitor dengan baik gitu, sehingga menghasilkan laporan usia piutang yang buruk gitu ya. Dan masih banyak permasalahan-permasalahan lainnya gitu. Mungkin bisa di next. Nah, jadi sore hari ini kita akan bahas nih bagaimana fitur-fitur jurnal atau lebih tepatnya menu penjualan atau fitur yang ada di menu penjualan di jurnal ini bisa membantu Bapak Ibu dalam proses pencatatan transaksi penjualan gitu ya. Nah, mungkin di sini saya minta izin untuk ambil alih ya, Mbak Lolita, untuk kita langsung masuk ke live demo aja ya. Oke, saya coba langsung share screen ya. Oke. Oke, sudah terlihat ya di sini. Sudah terlihat untuk layar jurnalnya ya, betul ya Bapak Ibu ya. Di sini kalau misalnya Bapak Ibu sudah pernah menggunakan jurnal, berarti tinggal login aja untuk masuk ke dalam jurnal. Kalau misalnya belum, bisa langsung daftar terlebih dahulu atau sign up ya. Nanti layar pertama yang akan muncul yaitu adalah layar dashboard gitu. Layar dashboard di sini ini akan menghasilkan atau menghadirkan informasi atau ringkasan bisnis gitu dari transaksi-transaksi yang sudah diinput di dalam jurnal. Kalau saya bisa sampaikan di sini yang terkait dengan transaksi penjualan itu adalah penjualan terhutang ada di sini, kemudian dan piutang usaha ya ada di sebelah sini, dan yang paling sering dibuka-buka nih tiap hari itu ya adalah laba rugi gitu ya sama business owner gitu, untuk melihat gimana nih penjualan hari ini gitu, gimana dibandingkan dengan yang kemarin, atau besok harus gimana nih biar penjualannya naik seperti itu ya. Jadi itu adalah layar dashboard. Nah, biasanya sebelum mulai atau melakukan transaksi ini biasanya sih saya arahkan dulu untuk user masuk ke menu setting gitu. Jadi di sini di menu setting itu kita bisa mengaktifkan fitur-fitur dari atau fitur-fitur yang akan digunakan nantinya gitu ketika di dalam transaksi ya. Di sini, sorry agak loading. Ya, di sini yang pertama ini adalah pengaturan perusahaan. Di sini bisa terlihat ada informasi tentang logo, nama perusahaan, alamat sampai ke website. Kemudian di sebelah kanannya ada detail akun bank. Kemudian di bawahnya di sini ada pengaturan fitur tambahan. Nah, di pengaturan fitur tambahan ini kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan paket Enterprise Plus, nah ini bisa mengaktifkan fitur approval. Mungkin biasanya digunakan oleh user tuh kalau transaksinya cukup besar gitu ya. Jadi karena transaksinya cukup besar atau nominal transaksinya cukup besar, jadi perlu persetujuan dulu nih dari supervisor atau dari manajernya gitu ya. Kemudian selain itu ada multi pemotongan ini kita bisa masukkan lebih dari satu jenis pemotongan. Kemudian ada termasuk pajak. Ini kalau transaksi atau nominal harga yang dimasukkan dalam transaksi dianggap sudah termasuk pajak gitu, atau istilahnya inclusive tax lah ya.
Tuh, kemudian ada tag transaksi. Nah, tag transaksi ini fungsinya untuk mengelompokkan transaksi. Biasanya dipakai untuk misalnya mengelompokkan transaksi antar cabang, antar outlet, atau mungkin antar salesman gitu. Jadi kita bisa lihat nih nanti di laporan, ini salesman A total penjualannya bulan ini berapa ya? Nah, itu bisa kelihatan nanti menggunakan fitur tag transaksi. Kemudian untuk multi mata uang, nah ini kalau transaksinya menggunakan mata uang asing gitu. Kemudian pengaturan berikutnya yang berkaitan dengan pembahasan sore ini ya tentunya pengaturan penjualan. Nah, di sini untuk pengaturan penjualan yang pertama ada syarat pembayaran penjualan utama. Ini hanya default gitu ya, hanya default, nanti bisa diubah lagi dalam transaksi. Kemudian ada informasi pengiriman, ada diskon invoice atau diskon total, kemudian diskon per baris, uang muka, tolak penjualan jika kekurangan kuantitas. Nah, ini yang kalau saya sarankan mungkin Bapak Ibu harus centang ini ya supaya menjaga agar kuantitas produk atau kuantitas barang Bapak Ibu tidak minus di jurnalnya, karena kan mungkin agak jarang ya kalau di realnya itu kuantitas itu minus gitu. Nah, ini untuk menjaga supaya tidak minus ini bisa dicentang. Jadi ketika input transaksi kuantitas yang mau dimasukkan itu melebihi dari kuantitas yang ada, itu transaksinya nggak bisa disimpan, jadi akan ditolak oleh sistem seperti itu. Kemudian ada harga penjualan mengikuti price rule. Nah, ini kalau misalnya dicentang, itu user nggak bisa masukin harga di dalam transaksinya, tapi bisa menggunakan, jadi harganya mengikuti harga price rule gitu. Kemudian ada pesan penjualan standar dan pesan surat jalan standar. Nah, ini informasinya dia akan muncul ketika Bapak Ibu cetak invoice-nya atau cetak transaksinya, bukti transaksi. Seperti itu, nanti tinggal disesuaikan aja yang mau digunakan itu fitur yang mana. Nanti bisa diaktifkan dari sini gitu ya. Kemudian berikutnya ada pengingat faktur. Nah, kalau pengingat faktur ini fungsinya adalah kita bisa meminta sistem gitu ya, atau menyuruh sistem nih untuk mengirimkan email pengingat ke customer kita tentunya tentang transaksi atau tagihan yang sudah atau akan jatuh tempo gitu. Kita bisa pilih untuk transaksi apa nih yang mau diingatkan gitu ya, mau dari penjualan atau invoice atau pemesanan order gitu, atau bahkan keduanya. Seperti itu. Kemudian di sini kita juga bisa masukkan interval. Jadi kapan nih email akan terkirim ke customer-nya untuk diingatkan gitu. Nah, ini bisa ditambahkan, ini bisa dimasukkan lebih dari bisa dimasukkan sampai 5 interval gitu ya. Kemudian ada pengecualian juga di sini, ini bisa disesuaikan saja sesuai dengan kebutuhan. Oke, kemudian di sini selain itu yang berkaitan lagi dengan penjualan adalah pengaturan pengguna. Oke, di pengaturan pengguna ini Bapak Ibu bisa mengundang user atau admin penjualan Bapak Ibu ini untuk mengakses data yang sama. Gitu. Jadi bisa masuk ke jurnal, caranya dengan klik tombol invite, kemudian isikan nama usernya, email, dan pilih wewenangnya gitu ya, dia berlaku sebagai apa. Kalau di sini mungkin saya langsung contohkan bagian penjualan. Nah, di sini bisa lebih detail lagi. Bisa mungkin dia hanya bisa akses penagihan sama returnya aja, atau mungkin hanya pemesanan dan penawarannya aja, atau bahkan hanya pembayarannya saja. Nah, ini bisa diaktifkan di sini. Atau juga kita beri batasan, dia hanya bisa melihat transaksi yang dia input aja gitu ya, nggak bisa melihat transaksi yang orang lain input. Nah, ini bisa gunakan yang limitasi akses gitu. Kemudian di bagian aksesibilitas, di sini kita juga bisa memberikan akses si user ini bisa hapus atau edit data. Gitu. Kalau misalnya nggak bisa, ya nggak usah diaktifkan di sini. Jadi ketika ada kesalahan, mau hapus atau mau edit, dia harus menghubungi supervisor atau manajernya. Kemudian ada approval. Nah, ini kalau diaktifkan, transaksi yang dia buat itu harus melalui persetujuan dari supervisor atau manajernya. Seperti itu. Itu adalah dari pengaturan pengguna gitu ya. Jadi ini memungkinkan yang mengakses jurnal ini lebih dari satu user gitu. Setelah dari menu setting, ya mungkin kita langsung masuk ke menu penjualan. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung dimasukkan di kolom Q&A ya Bapak Ibu ya. Nanti kita bahas. Kemudian ini untuk yang transaksi penjualan gitu ya. Di sini ini adalah layar awalnya. Gitu, layar awal dari transaksi penjualan. Di bagian sini kita bisa terlihat ada informasi terkait penjualan belum dibayar,
kemudian penjualan jatuh tempo, pelunasan diterima 30 hari terakhir, dan saldo Mercari Pay kalau misalnya Bapak Ibu sudah mengaktifkan Mercari Pay. Nah, di dalam informasi ini bisa digunakan sebagai filter. Maksudnya adalah misalnya nih saya mau tahu penjualan jatuh tempo di sini ada 81 transaksi dan nominalnya totalnya sekitar segini. Ini invoice mana aja atau misalnya dari customer siapa aja. Nah, ini kita bisa klik di sini, nanti muncullah listnya di bagian bawah gitu. Ya, jadi akan muncul seluruh transaksi yang statusnya sudah lewat jatuh tempo atau overdue seperti ini. Kemudian di pojok kanan atas ini ada tombol import. Nah, ini Bapak Ibu bisa menginput atau bisa memasukkan data transaksi penjualan itu secara sekaligus, jadi nggak satu persatu lagi gitu ya. Jadi bisa menggunakan template dari jurnal, atau kalau Bapak Ibu menggunakan aplikasi dari HelloBill, Shopee, Lazada, dan Bukalapak, nah ini bisa langsung ekspor aja data penjualannya dari sana, kemudian klik tombol choose file untuk upload datanya gitu ya ke dalam jurnal. Jadi datanya langsung masuk nih, nggak usah input satu-satu lagi gitu. Oke, oh ya, kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan fitur Enterprise dan Enterprise Plus, nah itu bisa menggunakan fitur full cycle proses bisnis. Jadi mungkin yang seperti terlihat di slide awal tadi ya, ada alur transaksinya dari penawaran sampai ke invoice atau pembayaran. Nah, di sini juga bisa terlihat transaksi yang sudah dibuat sebagai transaksi penawaran, dia akan masuk ke tab penawaran, begitu juga dengan pesanan penjualan, pengiriman, dan faktur penjualan hingga pembayarannya gitu. Jadi nanti dia akan masuk ke masing-masing tab ini sesuai dengan jenis transaksinya gitu ya. Oke, mungkin saya langsung lanjutkan dengan ini ya, kita contohkan buat transaksi kali ya. Nah, sama nih karena pakai paket Enterprise Plus dan Enterprise, ini akan muncul transaksinya lengkap seperti ini sampai ke tukar faktur. Ini kalau misalnya Bapak Ibu di perusahaannya ada kondisi yang mengharuskan atau menggunakan tukar faktur, nah ini bisa gunakan di sini ya. Oke, mungkin di sini saya contohkan untuk penagihan penjualan. Oke. Di penagihan penjualan ini, informasi yang dibutuhkan adalah kita bisa isikan nama pelanggannya, misalnya seperti ini. Nah, di sini kalau misalnya memasukkan email ketika buat kontak, nanti dia juga otomatis terpilih di sini. Kalau misalnya mau pakai info pengiriman, bisa aktifkan juga di sini. Nanti muncul nih info pengirimannya di sini, dan ada informasi ongkos kirim kalau misalnya menggunakan ongkos kirim gitu ya. Kemudian ada alamat penagihan, ini juga otomatis akan ditarik dari informasi customer-nya atau kontaknya. Kemudian tanggal transaksi, ini kita isikan sesuai dengan tanggal transaksinya, tanggal jatuh tempo, syarat pembayaran, tanggal pengiriman, ini kalau misalnya melewati proses pengiriman bisa dikirimkan, kirim melaluinya atau nomor pelacakan atau nomor resi misalnya bisa dimasukkan di sini ya. Ini opsional. Kemudian nomor transaksi, ini kita bisa custom. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau menggunakan, biasanya sih user pakai misalnya untuk ngebedain transaksi antar cabang gitu. Misalnya cabang Semarang nanti kodenya ada SMG gitu ya depannya, atau Jakarta JKT. Nah itu kita bisa gunakan ini juga. Seperti itu. Kemudian ada nomor referensi pelanggan kalau dibutuhkan. Nah ini juga bisa digunakan gudang. Nah kalau gudang ini fungsinya untuk mengelompokkan quantity produk gitu ya. Jadi misalnya nih kalau transaksinya dari transaksi di cabang Jakarta, ya udah dia akan ngambil stok dari gudang Jakarta juga gitu, nggak ngambil dari stok mana-mana. Nah ini biar lebih termonitor lah ya gitu stoknya. Jadi dia yang akan berkurang adalah si stok yang gudang yang dipilih di sini gitu. Kemudian ini tag yang tadi saya infokan di depan di menu setting, ini kita bisa pilih mau gunakan tagnya apa gitu. Kemudian ada mata uang, di sini juga kita bisa menggunakan mata uang asing. Kemudian ada harga termasuk pajak, kalau misalnya nggak mau aktifin di depan, bisa diaktifin lagi di transaksinya gitu ya. Kemudian untuk produk, misalnya kita pilih seperti ini, nanti tentukan aja kuantitas yang mau dijual berapa. Nah, kalau terlihat di sini, ini ada informasi stok 23 gitu. Jadi ini kita bisa lihat untuk per tanggal transaksi ini tanggal 18 gitu ya, kuantitas produk mouse ini di gudang tuh ada berapa? Oh, ada 23 nih gitu. Jadi ini bisa kelihatan supaya nanti dia misalnya nggak inputnya di angka 25, 26 gitu kan. Jadi ya sesuai aja dengan stoknya di sini. Itu kemudian untuk unit,
kalaupun misalnya Bapak Ibu menggunakan lebih dari satu unit, misalnya nih kadang jual pakai per pieces, misalnya ke yang jenis kontak jenis customernya perorangan, atau kadang juga ngejual dalam bentuk lusin. Nah ini bisa pilih juga ya di sini nanti bisa dimasukkan informasinya. Kemudian ada harga satuan, ini juga bisa dimasukkan di sini. Kemudian untuk diskon, PP atau pajak bisa dimasukkan di sini dan jumlahnya nanti langsung kalkulasi sendiri ya secara otomatis. Kemudian di sini pesan, ini yang tadi saya sampaikan pesan standar, nanti akan muncul ketika Bapak Ibu cetak bukti transaksi ini gitu ya. Kalau untuk memo ini untuk keperluan internal aja. Kemudian lampiran. Nah, ini kalau tadi misalnya saya masukkan tadi permasalahan di pencatatan transaksi, dokumentasinya tercecer gitu ya di mana-mana. Nah, kalau di jurnal Bapak Ibu bisa masukkan lampirannya di sini. Jadi terpusat gitu, semua lampiran ada di sini. Atau dokumentasinya semuanya ada di sini gitu. Kemudian kita beralih ke sebelah kanan, di sini ada diskon. Bedanya kalau di atas ini diskon per baris, jadi dikenakannya per produk. Kalau yang di bawah itu adalah diskon invoice gitu, jadi langsung dikenakannya ke keseluruhan total nominalnya gitu. Kemudian ada ongkos kirim, tadi sudah. Kalau mau menggunakan pemotongan atau uang muka bisa di sini. Itu kalau misalnya sudah, tinggal klik tombol buat, atau misalnya mau langsung kirim email nih, bisa klik yang simpan dan kirim gitu ya. Mungkin saya contohkan untuk yang buat dulu aja kali ya. Seperti ini. Nah, nanti transaksinya sudah terbentuk gitu ya. Nah, ini di sini saya juga mau contohkan, saya sengaja munculkan ini. Di sini kalau Bapak Ibu menggunakan, bukan menggunakan ya, di perusahaannya itu ada suatu kondisi yang di mana si customer itu bayar di awal dulu nih, gitu. Jadi dia kasih deposit gitu ya, istilahnya deposit di awal, nanti transaksi belakangnya tinggal potong dari deposit itu aja. Nah ini bisa menggunakan kredit memo seperti ini gitu ya. Jadi nanti ketika ada transaksi yang diinput, dan dia membaca nih si customer ini punya saldo deposit atau saldo kredit memo, nah dia akan muncul seperti ini, dia akan kasih tahu ini mau dipakai atau enggak nih gitu. Kalau misalnya mau dipakai tinggal klik tombol terapkan, nanti tinggal diisikan aja jumlah pembayarannya berapa atau jumlah yang mau dipotong dari deposit berapa. Kalau misalnya enggak, tinggal klik yang tombol batal aja gitu. Oke, mungkin saya kasih unjuk untuk, nah munculnya seperti apa nih di layar depannya ya. Nah seperti ini, tadi ini adalah transaksi yang sudah kita buat. Tuh, jadi ada nama pelanggannya dan statusnya di sini masih open gitu karena belum ada transaksi pembayaran. Kalau mau hapus, kalau mau edit tinggal diklik aja nomor sales invoice-nya, nanti akan muncul kembali seperti tadi gitu ya. Tampilannya seperti ini. Ini bisa dibatalkan saja, tadi saya sudah jelaskan. Oke, nah untuk di bagian bawah sini, di sini ada cetak dan lihat. Nah, cetak dan lihat ini Bapak Ibu bisa gunakan lihat template itu untuk cetak invoice-nya atau cetak hard copy-nya gitu ya, atau mau langsung email faktur ke customer-nya, atau mungkin mau di-share link-nya gitu ya, atau mau pakai via WhatsApp. Nah, ini juga sebenarnya sama sih intinya kita link invoice ini ke customer. Mungkin kalau saya contohkan seperti ini, jadi tinggal kita copy aja linknya. Kemudian misalnya kita paste di sini gitu ya. Nah, nanti dari sisi customer nih, ini akan terlihat seperti ini. Jadi walaupun customer nggak pakai jurnal, tampilannya akan seperti ini tetap gitu ya. Nah, jadi di sini kalau Bapak Ibu sudah menggunakan Mekari Pay, nah ini akan lebih mempermudah lagi nih dari sisi Bapak Ibu, juga dari sisi customer Bapak Ibu gitu ya. Kalau dari sisi customer, dia akan lebih mudah untuk pembayarannya. Dia bisa pilih dari beberapa payment method di sini. Ada virtual account, credit card, OVO, atau manual confirmation. Jadi kalau misalnya manual confirmation itu lebih ke, jadi dia transfer aja gitu, biasa pakai bank biasa, kemudian kirim bukti transfernya ke kita, seperti itu. Nah, kalau misalnya menggunakan Mekari Pay, ini nanti transaksinya langsung istilahnya ketika sudah ada pembayaran gitu ya, nanti transaksinya langsung terbentuk sendiri secara otomatis gitu sih transaksi pembayarannya. Gitu ya. Jadi nggak usah repot-repot untuk input transaksi pembayarannya lagi gitu. Biasanya sih digunakan kalau misalnya transaksi hariannya udah banyak banget ya, jadi udahlah nggak usah mantau ininya, pakai Mekari Pay udah langsung otomatis masuk gitu transaksi pembayarannya, seperti itu. Kalaupun misalnya mau manual, di sini saya contohkan untuk yang manual, di sini Bapak Ibu bisa klik yang tombol tindakan.
Nah, dari sini bisa ada melakukan tindakan beberapa tindakan yang dapat dilakukan. Oke, sorry. Di sini ada misalnya mau bikin faktur proforma, bikin proforma invoice, kemudian mau duplikat transaksi. Ini kalau misalnya transaksinya berulang gitu ya. Atau di sini ada terima pembayaran atau retur. Nah, ini juga bisa dari sini. Gitu. Di sini saya contohkan untuk terima pembayaran. Untuk terima pembayaran kita isikan misalnya setorkenya ke bank mana, kemudian cara pembayarannya apa, tanggal pembayarannya tanggal berapa, dan sebagainya, dan jumlah yang dibayarkan berapa. Seperti itu, kalau sudah tinggal klik tombol buat penerimaan. Nah, kalau kita kembali lagi ke menu penjualan yang awal, ini saya perlihatkan statusnya jadi berubah nih. Statusnya berubah jadi paid gitu ya, jadi karena sudah dibayarkan, seperti itu. Oke, itu tadi sekilas tentang yang penjualan. Nah, tadi saya sedikit ada bahas tentang Mercari Pay. Nah, di sini juga saya masuk ke Mercari Pay. Oke, sorry, Mercari Pay-nya saya ambil dari akun yang lain ya, Bapak Ibu. Mohon maaf. Nah, jadi di sini kalau misalnya Bapak Ibu sudah menggunakan jurnal sebelumnya, dulu nih namanya Jurnal Pay gitu. Jurnal Pay sekarang jadi rebranding jadi Mercari Pay. Di sini sekarang apa? Ya, dulu juga bisa sih. Dulu itu bisa menerima pembayaran dari customer gitu. Jadi kita tinggal lihat aja gitu ya saldonya udah langsung masuk ke bank dan transaksi pembayarannya langsung otomatis terbentuk gitu. Nah, kalau sekarang kita juga bisa melakukan pembayaran dari sini. Jadi pembayaran biaya atau expense atau pembelian itu bisa juga dari sini. Kemudian ini juga bisa melihat saldonya seperti ini juga. Gitu, itu adalah Mercari Pay. Kemudian kalau kembali ke sini, yang bisa menunjang lagi nih transaksi penjualan Bapak Ibu, di sini kita punya add-ons. Add-ons itu adalah fitur tambahan, bukan fitur tambahan sih, lebih tepatnya kita bisa melakukan integrasi dengan beberapa aplikasi gitu ya di sini. Mungkin yang lebih sering itu kalau misalnya transaksi jual beli itu adalah POS atau mesin kasir gitu ya. Nah, POS atau mesin kasir di sini kita sudah bekerja sama atau berintegrasi dengan beberapa POS lainnya. Sini contohnya ada Olsera, tadi di depan ada Mokapos, ada Dealpos. Kemudian ini bisa di Next, ada Hello Bill juga gitu. Nah, ini kalau Bapak Ibu menggunakan salah satu aplikasi di sini bisa langsung integrasi gitu. Jadi akan lebih memudahkan pencatatan Bapak Ibu. Jadi transaksinya langsung masuk ke dalam jurnalnya. Jadi Bapak Ibu tinggal analisa lagi aja nih laporan keuangannya seperti apa gitu. Oke. Tadi add-on sudah. Oke, yang terakhir ini adalah laporan gitu ya. Laporan ini yang paling krusial gitu ya di transaksi penjualannya, karena emang biasanya kalau ini yang akan tercermin itu di laporan. Kita lebih enaknya ngeceknya di laporan gitu. Mungkin kalau misalnya Bapak Ibu sudah mengikuti jurnal One Hour Talks yang sebelumnya, itu kita bahas report. Nah, ini sekarang jadi saya bahas sekilas aja lah ya tentang yang penjualan gitu. Di sini untuk yang penjualan, kalau menurut saya sih sudah cukup lengkap ya, sudah sangat lengkap malah menurut saya. Jadi di sini ada daftar penjualan, jadi di situ akan menampilkan list atau transaksi penjualan di sini. Ya, kemudian ada laporan piutang pelanggan, laporan pengiriman penjualan, penyelesaian pemesanan penjualan, sampai ke usia piutang. Tadi kalau misalnya kita mau lihat ini customer mana nih gitu yang piutangnya udah besar banget, udah lama banget. Nah, ini bisa kelihatan di sini. Kemudian, nah ini kalau ada yang icon new seperti ini transaksinya adalah, ini laporannya adalah laporan yang baru gitu ya. Jadi memang jurnal selalu improve terus ya produknya. Nah, ini salah satunya ada yang baru yaitu profitabilitas produk dan daftar tukar faktor gitu di sini. Nah, kalau profitabilitas kita bisa lihat keuangan dari produk gitu, tentang dari produk nih berapa bisa terlihat di sini. Mungkin saya buka salah satu lah ya. Saya buka salah satu di sini sales list atau daftar penjualan gitu tadi. Di sini kalau untuk memulai ini ada tanggal awal dan tanggal akhirnya bisa ditentukan di sini. Kemudian kalau mau filter lebih lanjut bisa klik di sini. Nah, di sini kita bisa tentukan memunculkan transaksinya jenisnya apa, kemudian yang statusnya apa, yang lunas atau yang belum dibayar. Seperti itu, atau berdasarkan tag yang tadi saya bilang, tagging ini fungsinya untuk filter di laporan gitu. Jadi misalnya mau lihat
Ini daftar penjualan dari si salesman A ini siapa, apa aja, atau berapa nih totalnya, ini bisa lihat dari sini gitu ya. Kemudian kalau udah tinggal klik tombol filter, nanti laporannya muncul gitu. Di sini juga laporannya sudah bisa diekspor ke dalam bentuk PDF, Excel, dan CSV. Mungkin seperti itu. Ya, saya rasa cukup untuk yang transaksi penjualan ini. Ya, mungkin nanti kalau ada pertanyaan kita langsung bahas di sesi Q&A. Mungkin saya kembalikan ke Mbak Melis. Oke, thank you Mbak Pristi. Kita berjumpa lagi di sesi Q&A nanti ya. Oke. Oke, teman-teman. Tadi itu lengkap dan mendetail banget ya materi yang dibawakan oleh Mbak Pristi terkait dengan siklus penjualan hingga penerapannya di jurnal. Berikut juga dengan tips-tips yang diharapkan dapat mempermudah proses pencatatan di jurnal. Selanjutnya aku akan membawakan beberapa info sebelum kita memasuki sesi Q&A. Boleh di next? Boleh ya, oke. Nah, untuk teman-teman yang tertarik untuk mempelajari produk-produk jurnal lebih mendetail, bisa langsung join di sesi produk training yang diadakan oleh tim Mekari University di link bit.ly/training. Atau teman-teman juga bisa ikutin kursus sertifikasi dan kursus online lainnya dengan mengunjungi univ.mekari.com. Teman-teman bisa langsung klik juga linknya yang nanti akan di-share oleh rekanku Anissa di kolom chat. Selanjutnya, nah, aku juga mau memperkenalkan fitur terbaru untuk membantu teman-teman menyederhanakan proses operasional bisnis teman-teman, apalagi di tengah keadaan sekarang yang menuntut semuanya serba remote, yaitu Talenta Starter, fitur pengelola absensi dan manajemen waktu karyawan yang bisa dilakukan secara real time. Buat teman-teman yang mau coba fitur ini, bisa langsung diisi aja di feedback form untuk request early demo atau aktivasi bersama dengan tim kami. Boleh di next? Oke, teman-teman, kembali aku ingatkan juga teman-teman dapat memberikan feedback untuk webinar hari ini, dan selain itu, mengingat demo Mekari Pay yang Mbak Prisi tadi sempat tunjukin, aku sekali mau info nih teman-teman. Kalau Mekari Pay sekarang sedang ada promo fee Rp0 aja untuk aktivasi. Promo ini hanya berlaku sampai 21 Maret aja. Buat teman-teman yang tertarik, bisa langsung sekalian diisi di feedback formnya melalui link bit.ly/j1ht-fb02, atau teman-teman boleh screenshot layar yang ditampilkan atau langsung klik aja link yang di-share oleh rekanku Anissa di kolom chat. Selanjutnya, oke. Nah, sekarang kita akan lanjut ke sesi Q&A, tapi sebelumnya mau aku ingatkan lagi, teman-teman boleh share semua pertanyaan teman-teman di kolom Q&A. Nanti akan kita bantu pilih beberapa pertanyaan untuk dijawab secara live bersama dengan Mbak Pristi. Terus untuk pertanyaan yang misalnya tidak terjawab live, teman-teman tidak perlu khawatir karena nanti akan dibantu dijawab oleh tim jurnal dan tim Mekari University. Serta akan kita kirimkan juga rekapan dari jawabannya beserta materinya nanti kepada teman-teman yang mengisi feedback form. Nah, sekarang kita akan lanjut ke sesi Q&A ya, teman-teman. Boleh di next? Oke, mari kita undang Mbak Pristi untuk menyalakan mic dan kameranya lagi. Kita akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman nih. Oke. Halo Mbak Pristi. Halo. Oke, kita mulai aja Q&A-nya ya. Oke. Oke, mungkin aku akan pilih beberapa pertanyaan. Oke, yang pertama, ini ada pertanyaan dari Ibu atau Bapak Deli 7020. Mungkin sambil aku nyalakan juga mic dari Bapak atau Ibu Deli ini ya. Oke, halo Bapak atau Ibu Deli. Sudah aku nyalakan mic-nya, mungkin boleh di-unmute juga ya.
Oke, sambil menunggu Bapak atau Ibu Deli untuk meng-unmute, mungkin aku akan membacakan pertanyaannya nih, Mbak Kristi. Pertanyaannya seperti ini, selamat sore. Saya ingin menanyakan, baru saja saya dan tim input data, tapi ternyata ada kesalahan input data. Namun pada saat akan mengubah, tidak ada tombol ubah pada settingan pengguna, dan sudah di checklist di menu list manager. Itu kira-kira bagaimana, Kak? Mungkin boleh dibantu dijawab, Mbak Pristi. Oke, kalau seperti itu mungkin kita harus sebenarnya kita harus lihat dulu sih ya ke transaksi seperti apa. Tapi kalau misalnya memang sudah dipastikan ini list manager yang sudah di checklist, nah ini kemungkinan saya takutnya sudah ada atau sudah diproses ke tahap berikutnya gitu. Kayak misalnya tadi kan kalau alur transaksi kan ada penawaran, pemesanan, kemudian pengiriman barang, invoice sampai pembayaran gitu ya. Misalnya yang mau dihapus ini bagian invoice, nah mungkin dicek dulu nih itu udah ada pembayarannya atau belum, atau mungkin ada retur atau enggak gitu. Nah takutnya sih dari situ ya, nggak bisa diedit atau ya biasanya sih dari situ nggak bisa dieditnya gitu sih paling. Oke, kalau gitu. Thank you Mbak Pristi buat jawabannya. Untuk Bapak atau Ibu Deli, mungkin ada tambahan atau sudah cukup jelas jawabannya? Boleh di-unmute mungkin. Oke, mungkin Bapak atau Ibu Delinya lagi away. Jadi itu jawabannya. Semoga membantu ya Bapak atau Ibu Deli. Terima kasih atas pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Risnawati. Aku sambil nyalain dulu mic-nya ya. Oke, untuk Ibu Risnawati aku sudah nyalakan mic-nya. Mungkin boleh di-unmute. Halo, Ibu Risna. Oke, sambil menunggu Ibu Risna untuk meng-unmute, aku bacain aja pertanyaannya. Pertanyaannya, untuk impor bagian online shop, bisa ditambahkankah toko online-nya, dan bisa dicontohkan cara impornya? Itu untuk pertanyaannya, Mbak Kristi. Oke, kalau untuk bisa ditambahkan, ini mungkin harus infokan dulu kali ya ke tim support atau mungkin ya ke tim support lah ya, nanti akan disampaikan ke tim developer untuk menambahkan si online ininya. Tapi kalaupun misalnya urgent nggak bisa misalnya belum ada online shopnya di situ, mungkin bisa gunakan yang tadi import menggunakan template dari jurnal gitu. Nah, itu kan bisa juga ya dari situ, nanti tinggal disesuaikan aja untuk istilahnya kolom-kolomnya gitu, ada nama customer-nya atau mungkin nama produknya, itu bisa disesuaikan dari situ gitu. Nah, kalau untuk yang yang contohkan importnya, ini kebetulan mohon maaf aku nggak siapin untuk data file importnya. Jadi gimana nih? Sebenarnya sih kalau menurut aku cukup simpel ya, karena di situ emang udah langsung ada step by step-nya di situ. Itu jadi tinggal di ekspor dulu aja datanya, nanti langsung di-upload gitu. Itu semudah itu sih memang untuk importnya gitu. Mohon maaf aku nggak siapin untuk yang data importnya ini soalnya. Gimana nih? Oke, nggak apa sih, Mbak. Step-stepnya sebenarnya juga udah ada ya di jurnal itu sendiri ya, dan tinggal langsung diikutin aja berarti. Iya, betul. Oke, sip. Oke, kalau gitu thank you Mbak Risti. Kita mungkin langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu Sikon. Aku langsung baca aja pertanyaannya. Kalau PPN di faktur penagihan atau penjualan harus disetting atau otomatis 10% dan keadaan tarif jadi 11%, bagaimana input di menu faktur penagihan atau penjualan? Ya, untuk pertanyaannya. Kalau ada ini ya, karena kemarin tuh ya berubah ya dari 10% ke 11% gitu ya untuk PPN-nya. Nah, sebenarnya untuk PPN ini bukan untuk PPN aja sih ya, untuk pajak ini Bapak Ibu bisa tambahkan di menu daftar lainnya. Itu di menu daftar lainnya, atau mungkin aku bisa atau share screen kali ya? Boleh. Ya. Oke, aku coba share screen. Silakan. Sebentar.
Oke, sebentar, sorry. Oke, di sini, nah ini tadi saya bilang, di sini ada menu daftar lainnya, tuh ya. Kemudian ada di informasi pajak di sini. Oke, sorry. Ini tinggal klik yang tombol buat pajak baru aja, gitu. Karena kalau misalnya emang pajak yang sebelumnya tadi yang 10% tadi sudah digunakan gitu ya di sini sudah digunakan, nah ini kita udah nggak bisa ngutak-ngatik lagi nih gitu. Jadi kita harus bikin pajak baru di sini, kita masukkan nama pajaknya misalnya PPN atau mungkin PPN yang 11%, kemudian masukkan seperti ini, masukkan persentase efektifnya yaitu 11. Nah, seperti ini nanti akun pajak penjualan dan pajak pembeliannya sudah default secara di jurnal ini, kemudian tinggal klik tombol yang buat pajak aja. Gitu. Nah, nanti ketika buat transaksi penjualan ya langsung bisa dipakai itu si pajak tersebut. Gitu sih. Jadi bisa dibuat pajak baru kalau misalnya memang ada perubahan ketentuan seperti itu. Tuh. Seperti itu mungkin sorry dijual ya, transaksi penjualan. Oke. Nah, di sini nanti bisa langsung dipakai aja nih pajaknya. Misalnya kita pilih nama produknya. Nah, di sini yang PPN 11% misalnya. Nah, ini gitu. Jadi bisa langsung dipakai gitu. Gitu sih, Melis. Oke, Kak. Jadi begitu ya caranya untuk Bapak atau Ibu Sikun. Semoga menjawab ya pertanyaannya. Thank you Mbak Pris. Aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari Bapak Andrew Wijaya. Aku bacain langsung pertanyaannya. Bagaimana cara setting setiap kali di faktur penjualan kalau tanggal transaksi sesuai dengan tanggal SO, bukan delivery, dan tanggal jatuh tempo sesuai tanggal delivery? Itu pertanyaannya, Mbak Pristi. Oke. Sorry, sebentar. Oke. Sorry, maaf. Gimana? Mohon maaf. Oh ya, nggak apa-apa. Aku bacain ulang lagi pertanyaan dari Pak Andrew ya. Jadi pertanyaannya kayak gini nih, Mbak. Bagaimana cara mengatur atau setting setiap kali di faktur penjualan kalau tanggal transaksi sesuai dengan tanggal SO, bukan delivery SO-nya, dan tanggal jatuh tempo sesuai dengan tanggal delivery? Dan tanggal jatuh tempo. Oh, kalau saya seperti itu bisa di ini manual sih ya, bisa di input manual sih gitu. Jadi langsung diganti aja. Soalnya kalau sistem ini gitu ya, jurnal dia akan terdefault, dia akan ngambil tanggal tuh per hari ini gitu, per hari ini gitu. Hari ini tanggal 18 dia akan terdefault ya tanggal 18. Jadi kalau misalnya memang ada perbedaan atau misalnya mau disesuaikan kembali, nanti tinggal langsung edit aja dari situ gitu. Jika input transaksinya. Oke, berarti bisa langsung diedit di situnya ya tanpa harus ada apa lagi gitu. Oke, sip. Thank you Mbak Risti. Semoga jawabannya menjawab pertanyaan Pak Andrew ya. Aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Lili Setiawati. Aku bacakan pertanyaannya. Selamat sore, saya mau tanya. Ini ada 2 pertanyaan nih Mbak Risti. Aku bacain pertanyaan yang pertama dulu ya. Untuk transaksi pembuatan debit note atau uang muka ke supplier, kenapa tidak bisa di-print transaksinya? Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara mencari transaksi debit note atau credit note yang pernah kita buat? Ya, itu pertanyaannya, Mbak. Oke, coba sebentar saya siapkan ininya dulu ya. Nanti mungkin saya coba share screen, tapi saya coba sambil cari datanya dulu. Oke. Oke.
Oke, sepertinya nggak usah di-share screen sih bisa. Oke, jadi kalau untuk cetak, untuk cetak kredit memo, ini memang di sini belum ada pilihannya ya. Jadi memang di jurnal masih belum bisa untuk cetak, jadi hanya preview. Oh, mungkin cetaknya bisa klik yang preview itu. Nah, nanti bisa kayak memang kita lihat dulu, terus nanti ada icon print gitu ya di sebelah kanannya atau download. Nah, itu bisa dari situ sih. Memang gitu. Jadi bukan tulisannya print tapi itu preview tapi bisa digunakan sebagai untuk cetak seperti itu. Kemudian kalau tadi untuk cari transaksi kredit memo ya. Untuk transaksi kredit memo mungkin bisa dicari per nama customer-nya, nama customer nih. Atau kalau misalnya Bapak Ibu masuk ke menu kontak, itu di bagian atas itu ada informasi, kotak informasi ada kredit memo. Nah, itu bisa diklik nanti akan muncul transaksi kredit memo dari siapa aja. Kredit atau debit lah ya, sama aja itu. Kalau misalnya customer itu kredit memo ini bisa kelihatan di sini, atau perlu saya share screen atau cukup mungkin penjelasannya? Mungkin boleh di-share screen sedikit kali ya, biar ada gambarannya, Mbak. Oke, boleh. Ini aku share. Nah, ini ya. Jadi tadi yang aku bilang kalau misalnya untuk kredit memo atau mungkin debit memo, ini sebenarnya sama perlakuannya. Ini itu kita bisa akses dari menu kontak. Dari menu kontak. Kemudian di sini ada informasi kredit memo nih. Nah, ini tinggal diklik aja kredit memonya, nanti akan muncul list list customer yang sudah taruh kredit memo atau taruh deposit ketika di kita. Tuh seperti ini. Nah, kalau misalnya mau lihat rinciannya ini kan ada nih di sini Peter, terus saldonya sekitar segini lah ya. Mungkin terlalu kecil atau nih. Nah, seperti ini nanti tinggal diklik aja nama Peternya, kemudian klik yang transaksi. Tuh nanti tinggal cari yang judul transaksinya itu kredit memo. Nah, kalau untuk cetak, di sini memang tulisannya nggak ada cetak gitu sih ya. Nah, di sini paling cetak dan lihat, kemudian preview gitu. Nah, untuk preview, nah nanti di sini tinggal klik yang icon print atau download gitu di sini. Gitu sih paling caranya. Oke, thank you Mbak Pristi, itu udah cukup jelas banget sih. Semoga menjawab pertanyaannya Ibu Lili ya. Thank you Mbak Pristi. Aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari Ibu Ana, aku langsung bacakan aja pertanyaannya. Kak, kalau kami kan ongkos kirim itu bukan biaya dikarenakan dibayar langsung oleh customer. Itu jadi gimana ya? Karena aku lihat jurnal entry di ongkos kirim itu biaya angkut. Ya, mungkin aku sambil share screen lagi kali ya. Boleh, silakan Mbak. Sebenarnya, oke. Kalau tadi aku bahas dulu, tadi kan karena setelah Ibu siapa tadi lihat, Ibu lihat gitu ya, itu kan akunnya ngarahnya ke biaya angkut. Nah, kalau itu mungkin bisa diperhatikan di bagian setting ini gitu ya, di bagian menu setting. Kemudian ada pemetaan akun gitu. Nah, ini pemetaan akun. Nah, ini di sini kita bisa atur nih kalau misalnya memang baru dibuat ya ininya jurnalnya. Nah, ini kita bisa atur nih si pengiriman penjualan nih atau apa ya tadi ongkos kirim itu mau diarahkan ke akun mana. Nah, ini kita bisa atur di sini sebenarnya gitu ya. Tapi dengan catatan ini belum ada transaksi gitu ya. Kalau misalnya memang sudah terlanjur ada transaksi dan tadi tidak mau istilahnya mungkin ini ya tidak mau dijadikan satu dengan invoice-nya gitu kali ya. Jadi dibedakan. Nah, itu paling bisa menggunakan ketika si customer ini bayar ya bisa menggunakan transaksi di cash and bank gitu. Cash and bank untuk semacam penerimaan dari ongkos kirimnya tadi gitu sih paling. Oke. Sudah jelas sih Mbak. Thank you Mbak Pristi. Oke, semoga menjawab juga pertanyaannya Bu Ana ya. Aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Bapak atau Ibu Mixwi Ciumbeluit. Aku bacain aja pertanyaannya. Jika ingin mengetahui penjualan per aplikasi online, misalnya penjualan dari GrabFood atau GoFood, itu gimana cara inputnya di jurnal?
Sorry, maaf. Oh ya, Gimana aku bisa di... bacain ulang ya. Oke, pertanyaan ini ada dari Bapak atau Ibu Mixue Cimbeluit. Jika ingin mengetahui penjualan per aplikasi online, misalnya penjualan dari GrabFood, GoFood, dan sejenisnya, itu bagaimana cara menginputnya di jurnal? Oke, kalau misalnya itu setahu saya, Bapak Ibu bisa. Kalau misalnya GrabFood dan GoFood ini kan biasanya hubungannya sama ini ya, apa customer F&B gitu ya, F&B, dan biasanya ada mesin kasirnya sendiri nih gitu ya di apa namanya di tokonya gitu ya, ada mesin kasirnya sendiri. Nah itu mungkin bisa gunakan salah satu POS yang tadi sudah terintegrasi. Jadi ketika ada apa namanya transaksi di GoFood atau GrabFood, nah ini nanti si admin outletnya lah ya, itu bisa langsung input, nanti langsung masuk ke dalam jurnal. Nah, kalaupun memang tidak ada atau tidak integrasi dengan POS, mungkin saya rasa kan kalau di GrabFood atau GoFood kan ada ini ya, apa sih kayak laporan harian gitu ya, biasanya gitu kan laporan harian, misalnya hari ini atau tanggal segini total penjualannya berapa. Nah, itu mungkin bisa langsung, kalau menurut saya ya, bisa langsung dimasukkan secara keseluruhan aja gitu. Jadi satu hari ini totalnya berapa, nah, itu yang diinput ke dalam jurnal. Jadi misalnya untuk GrabFood tanggal 3 Februari itu langsung total penjualannya berapa, gitu. Langsung kayak gitu aja bisa sih kalau menurut saya. Itu mungkin juga dimasuk nanti untuk yang komisi segala macamnya bisa dimasukkan di menu biaya gitu sih. Kalau menurutku bisa begitu. Oke, thank you Mbak Prisi. Jadi emang bisa lewat langsung dari POS-nya atau Iya, kalau secara manual tuh dari total harian ya, total penjualan iya. hariannya ya. Ya, Oke, daripada input satu-satu gitu kan mungkin terlalu betul, banyak. betul, Ya. betul. Oke, semoga menjawab ya pertanyaannya Bapak atau Ibu Mix Switching Bullwit. Oke, aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari Ibu Putri Azahra Rosadi. Aku bacain pertanyaannya. Kalau pada Oke. saat input penjualan tapi tidak detail karena memakai POS selain jurnal.id, apakah tidak apa-apa hanya total penjualannya saja per hari? Oh, mungkin ya seperti tadi itu ya contoh yang GrabFood dan GoFood, kalau menurut saya sih nggak masalah. Tapi biasanya sih kalau untuk yang customer F&B itu dia nyatetnya memang per hari seperti itu. Nanti untuk bahan baku makanannya, bahan baku resep segala macamnya itu nanti di stock adjust pisah gitu. Jadi pakai stock of num terpisah. Jadi pencatatan stock of num terpisah untuk mengurangi bahan baku atau barang yang dijual. Nah, untuk transaksi penjualannya atau pendapatannya bisa masuk ke apa di transaksi penjualan gitu bisa. Tuh. Nggak masalah sih. Kalau menurutku malah lebih apa namanya ya memang lebih simpel ya untuk per hari seperti itu daripada kita input satu per satu itu sih. Tuh. Oke, thank you Mbak Kristi. Semoga menjawab ya Ibu Putri. Aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Bapak atau Ibu hasil karya sentra pangan. Pertanyaannya, bagaimana cara membuat share faktur penjualan via WhatsApp? Dalam bentuk apa yang akan diterima customer mengenai faktur yang di-share via WhatsApp? Mungkin bisa diberikan contohnya? Ya, itu pertanyaannya, Mbak. Oke. Kalau diberikan contohnya aku nggak bisa munculin WhatsApp-nya ya. Iya, nggak apa-apa. Paling mungkin lebih kayak nginfoin aja sih Mbak, kayak cara buat atau cara nge-share faktur penjualan tuh gimana sih kalau misalnya dari yang faktur yang di jurnal untuk di-share via WhatsApp gitu. Ya, WhatsApp ya. Mm-mm. Oke, sebentar di sini. Saya coba siapkan dulu datanya. Hmm, sebentar, agak loading di sini soalnya. Hmm, belum dibayar. Oke. Hmm, bentar.
Oke, coba sebentar ya, saya share screen. Sorry, agak aman. Oke, sebenarnya kurang lebih sama dengan faktor yang tadi sih. Saya coba share screen, boleh? Boleh, silakan Mbak. Ya, seperti ini tadi sudah masuk ke apa namanya ke transaksi invoice yang mau dikirimkan via WhatsApp ya. Kemudian klik tombol cetak dan lihat, nanti klik yang bagikan via WhatsApp gitu. Nah, ini nanti akan otomatis terpilih kontaknya di sini, kemudian nomor teleponnya kalau misalnya Bapak Ibu ketika input kontak itu sudah memasukkan nomor telepon, nah itu nanti dia akan otomatis masuk juga nih di sini gitu ya. Jadi nggak usah input lagi. Tapi kalau misalnya memang belum diinput, nah di sini masih bisa dimasukkan untuk nomor teleponnya. Kemudian untuk pesannya ini di sini bisa diatur lagi, misalnya mau kata-katanya seperti apa, nanti akan informasinya seperti ini. Nah, ini yang akan terkirim di WhatsApp atau terlihat di WhatsApp customer gitu ya, ini adalah seperti ini. Nah, nanti ini link faktur. Link faktur ini adalah link yang kalau misalnya tadi saya contohkan ketika kita bagikan via link. Nah, itu sebenarnya mirip dari situ. Gitu. Nah, kalau misalnya mau mengubah template pesannya, jadi misalnya nggak mau bolak-balik ketika kirim WhatsApp, ganti lagi. Nah, ini bisa klik yang pengaturan di sini, nanti tinggal diatur aja untuk istilahnya kata-katanya lah ya, gitu. Kata-katanya untuk, nah ini di sini kita bisa atur lagi. Tuh, misalnya pakai halo nama customer, atau mungkin di sini mau kasih nama perusahaannya juga, atau tanggal transaksi. Misalnya berikut adalah faktur nomor transaksi di tanggal. Nah, kita bisa pakai informasi ini, tinggal di copy aja, masukkan di sini gitu ya. Misalnya pada tanggal berapa lah gitu misalnya. Nah, nanti akan muncul sesuai dengan informasi di sales invoice-nya gitu. Nah, nanti ketika terkirim, ya sekali lagi mohon maaf saya nggak bisa munculin yang tampil di WhatsApp-nya ya. Tapi ini setidaknya dia akan muncul dalam bentuk link faktur, dan ketika si customer-nya klik faktur ini, dia akan muncul seperti itu. Kurang lebih sama seperti yang tadi share link tadi ya, invoice gitu. Nanti munculnya seperti ini gitu sih. Oke. Jadi masih ke link faktur. Oke. Thank you Mbak Pristi. Jadi bisa dilihat juga sebenarnya udah ada template-nya juga, sebenarnya udah dipermudah juga ya dari sistem jurnalnya buat di-share gitu. Oke, semoga menjawab ya Bapak atau Ibu dari hasil karya sentra pangan. Karena waktunya juga udah mendekati akhir, kita mungkin ngejawabin 2 pertanyaan lagi ya Mbak Pristi. Aku lanjut. Ini ada pertanyaan dari Ibu Suryanti. Dia ada 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana jika pembayaran dari customer menggunakan termin sehingga masih ada tanggungan? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apakah Karipay langsung terkoneksi dengan perbankan? Itu pertanyaannya, Mbak. Oke, kalau untuk yang pertama, ini kalau pakai termin, tadi pertanyaannya hilang lagi. Oke, kalau misalnya pakai termin itu bisa ini ya. Tadi kan ketika saya mencontohkan transaksi pelunasan itu sebenarnya tidak harus diinput tidak harus diinput full gitu pembayarannya. Nah, itu bisa diinput secara sebagian-sebagian aja gitu, tergantung dari dari yang dibayarkan oleh si customer-nya seperti itu. Terus kalau misalnya tadi pertanyaan yang kedua, aku ulang aja Mbak. Untuk pertanyaan kedua, apakah Karipay langsung terkoneksi dengan perbankan? Oke, nah itu langsung terkoneksi dengan perbankan. Saya bisa bilang iya kali.
Ya, soalnya karena memang ini nanti langsung masuk ke akun atau ke saldo rekening Bapak Ibu gitu, saldo rekening banknya gitu. Kalau misalnya memang mau kalau misalnya sekarang kan sistemnya dia ini ya, kita bisa kayak tarik atau withdraw gitu kan ya ke apa namanya ke ke rekening yang kita daftarkan gitu di awal gitu. Jadi bisa seperti itu. Jadi nanti secara otomatis uangnya akan masuk ke apa namanya saldo MekariPay dulu, terus kalau misalnya memang mau ditarik atau di withdraw itu bisa langsung masuk ke rekening kayak gitu sih. Oke. Thank you Mbak Pristi. Aku mungkin sekalian mau nambahin juga buat teman-teman yang kayak ada pertanyaan atau pengen lebih tahu lebih lanjut tentang MekariPay, boleh langsung isi di feedback form, nanti akan dibantu follow up oleh tim jurnal atau MekariPay untuk demo atau info lebih lanjutnya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir ya, Mbak Pristi. Dari Ibu Anis atau Septianti Cairunisa. Pertanyaannya, selamat sore, saya ingin menanyakan ketika membuat tagihan penjualan di mana sistem pembayarannya adalah installment dengan due per installment yang berbeda, apakah kita bisa memasukkan due yang berbeda-beda tersebut ke dalam satu faktur penjualan? Karena box jatuh tempo pada faktur penagihan hanya ada satu di jurnal. Iya betul. Kalau untuk box jatuh tempo memang untuk satu transaksi atau satu invoice memang hanya satu sih ya, hanya satu. Jadi ya apa? Ya mungkin bisa ya sih hanya satu sih kan hanya satu itu. Ya. Oke, atau mungkin saya coba diulang dulu pertanyaannya mungkin. Boleh aku ulang lagi aja. Jadi pertanyaannya kayak gini nih Mbak. Saya ingin menanyakan ketika membuat tagihan penjualan di mana sistem pembayarannya adalah installment dengan due per installment yang berbeda, apakah kita bisa memasukkan due atau tenggat waktu yang berbeda-beda tersebut ke dalam satu faktur penjualannya? Oke, nah karena tadi informasi di awalnya tadi aku agak skip adalah dia buat tagihan tagihan penjualan gitu ya, tagihan penjualan. Nah mungkin kalau misalnya memungkinkan karena memang di tagihan penjualan kita ini masih masih memunculkan ininya satu ya satu tanggal gitu ya, satu tanggal mungkin bisa dikalinya dari order, jadi dari transaksi ordernya itu bisa dipecah ke beberapa invoice gitu. Ke beberapa invoice, nah itu ini nanti tinggal diatur aja masing-masing invoice due-nya itu kapan gitu. Mungkin bisa disiasati seperti itu. Gitu. Oke, jadi kayak gitu caranya ya, biarpun misalnya faktur penagih box-nya itu cuma ada satu di jurnal, tapi bisa diakalin kayak gitu. Oke, thank you Mbak Pristi, semoga menjawab juga ya Ibu Anis. Oke, karena kita udah di akhir acara nih, paling kita selesaiin aja sesi Q&A-nya. Thank you ya Mbak Pristi udah bantu share presentasinya yang sangat mendetail dan lengkap juga nih buat teman-teman sekalian. Dan juga untuk sesi Q&A-nya mungkin dari Mbak Pristi ada sedikit closing statement kah terkait dengan topik hari ini? Ya, mungkin dengan adanya sesi hari ini ya semoga bisa dapat membantu Bapak Ibu untuk lebih mempermudah lagi nih ya pencatatan transaksi penjualannya gitu. Jadi udah pakai jurnal ya harus lebih mudah lagi. Jadi bisa lebih terpantau lagi lah ya karena tadi kan penjualan itu merupakan salah satu pendapatan yang diterima oleh perusahaan gitu kan. Jadi sehat atau enggaknya perusahaan kan mungkin bisa terlihat dari sisi penjualan itu tadi gitu. Oke. Thank you ya Mbak Pristi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Ya, terima kasih. Sampai jumpa. Oke, teman-teman semua, terima kasih sudah mengikuti event webinar hari ini juga. Untuk pertanyaan yang belum terjawab, jangan khawatir, karena seluruh pertanyaan tersebut akan kita rekap dan bantu jawab, lalu akan dikirim beserta materi webinar pada hari ini dan recordingnya untuk teman-teman yang sudah mengisi feedback form. Feedback formnya dapat diakses di link yang ada di layar, yaitu bit.ly/j1ht-fb02, atau teman-teman boleh langsung klik link yang di-chat oleh rekanku Anissa. Oke, sampai di sini dulu kita akhiri acaranya. Sampai jumpa di lain waktu, teman-teman semua. Stay safe dan sehat-sehat selalu untuk semuanya ya.